Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Pendeta Ruth Elia Kristine Dewintha. Saya melayani di Gereja Sinar Holy Ghost Church yang ada di Pulau Batam. Terima kasih, pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi sharing dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kepercayaannya yang telah diberikan kepada kami. Seperti yang akan kami sampaikan, arahan materi ialah berkat bagi rumah tangga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai sharing kita, izinkan saya berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat siang hari ini, di mana kami boleh berjumpa kembali Tuhan, untuk kami saling berbagi dan saling sharing Tuhan, tentang rumah tangga kami di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kami serahkan Tuhan, apa yang hendak kami sharingkan bersama-sama. Kiranya Bapa melalui firman yang kami pelajari dan kami bagikan ini Tuhan, boleh menjadi berkat buat setiap orang yang boleh mendengarkan dan juga bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Tuhan yang tuntun kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhanlah yang berdaulat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat kami dan segala apa yang kami lakukan Tuhan pada siang hari ini, hanya kami alaskan di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya bagikan adalah bagaimana kehidupan sebuah rumah tangga yang berdasarkan daripada tuntunan daripada Alkitab. Hari ini firman Tuhan akan kita ambil daripada Mazmur 128, Bapak Ibu. Mazmur 128, kita akan bersama-sama melihat bagaimana rencana Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap rumah tangga kita. Biarlah itu menjadi tolak ukur, menjadi sebuah fondasi bagi kita sekalian, terutama juga untuk para pemuda, para calon-calon mempelai atau calon pengantin yang akan melaksanakan sebuah rumah tangga. Ya, ada fondasi yang kita harus bangun, di mana sebuah rumah tangga yang kita akan jalani adalah berpatokan daripada firman Tuhan. Di sini kita akan memulai sebuah bahasan daripada Mazmur 128. Di sini berbicara tentang berkat atas rumah tangga. Nah, berkat atas rumah tangga ini adalah tujuan daripada setiap anak-anak Tuhan yang menjalani sebuah rumah tangga. Kunci atau fondasi daripada rumah tangga harus didasarkan kepada hidup takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan adalah fondasi daripada suami istri untuk menjalankan bagaimana roda perjalanan rumah tangga kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan di ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti Bapak Ibu, setiap manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, tentunya merindukan sebuah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bahagia tentunya. Bagaimana menjalani bersama-sama dengan pasangan yang bersama kita menemani sampai kita tua, sampai kita mengakhiri perjalanan hidup kita, tentunya adalah kesepakatan untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu,
bukanlah kita takut seperti kita menghadapi sesuatu yang menakutkan, tetapi hidup takut akan Tuhan adalah rasa hormat, rasa respek kepada Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana keberadaan Tuhan itu mengiringi kita dalam awal perjalanan kita bersama pasangan kita, sampai kita mempunyai anak, bahkan membesarkan mereka, menuntun mereka masuk dalam jenjang rumah tangga, bahkan kita beranak cucu. Nah, dikatakan di ayat yang kedua, Bapak Ibu, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi ada rasa ucapan syukur, rasa kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, Bapak Ibu, bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa hidup takut akan Tuhan adalah kehidupan yang apabila kita memakan hasil jerih payah kita, maka kita disebut berbahagia dan baik keadaan kita. Jadi baik keadaan kita, bagaimana berkat kita yang kita terima, itu adalah semua anugerah daripada Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas zaitun di sekeliling mejamu. Betapa kalau kita melihat ayat ini, Bapak Ibu, dikatakan istri kita itu bagaikan pohon anggur yang subur dalam rumah kita. Bahkan di sana dikatakan bahwa anak-anak kita menjadi pohon zaitun di sekeliling meja, di meja kita. Di sini sebetulnya berkat rumah tangga itu tergantung daripada seorang laki-laki atau seorang imam yang menjadi tudung, yang menjadi naungan, yang menjadi perlindungan atas rumah tangga. Fungsi daripada laki-laki menentukan bagaimana keadaan rumah tangga, istri dan anak-anak yang bersama-sama kita bawa, kita kelola bersama dengan Tuhan, tentunya Bapak Ibu. Nah, di ayat yang selanjutnya dikatakan di ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seperti tadi yang kita pelajari, bahwa sebuah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang diberkati, akan menjadi keluarga yang ilahi, tergantung bagaimana seorang ayah, seorang laki-laki yang menjadi perlindungan, yang menjadi penuntun dalam rumah tangga itu. Di sini pertanggungan jawab yang terutama memimpin rumah tangga itu adalah seorang bapak, seorang imam, karena berkat keimaman turun atas kepala rumah tangga, yaitu para suami-suami. Di sini diberkatilah suami-suami yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan kembali di ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Di sini Tuhan mengatakan bahwa betapa bahagianya keluarga yang dipimpin seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Di sana dikatakan, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbicara tentang Yerusalem seumur hidupmu. Bapak Ibu, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan
memberitakan kabar baik, untuk mengajar, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Semua bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan dan mengajari mereka dan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus atau di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini kewajiban daripada setiap orang percaya adalah bagaimana kita memberitakan Injil kerajaan atau Injil kabar baik itu dari rumah tangga kita, Yerusalem kita, kepada Yudea. Itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin itu adalah lingkungan di mana kita tinggal, di mana lokasi kita berada, wilayah kita. Mungkin itu kalau saya tinggal di Batam, bagaimana kehidupan rumah tangga saya bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saya, juga untuk Batam, dan juga sampai dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, menjadi berkat mungkin bagi provinsi, mungkin berkat menjadi berkat buat Indonesia. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai kota, dari berbagai provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan, kalau kita diizinkan pergi sampai ke luar negeri, menjangkau negara-negara yang ada di sekitar daripada tempat tinggal kita. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk saya bisa hidup di Batam mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025 ini. 20 tahun saya ada di Kota Batam, dan Tuhan izinkan saya boleh menginjakkan kaki di beberapa negara yang menjadi negara tetangga daripada Indonesia, karena Batam adalah pintu gerbang untuk masuk atau keluar kepada negara-negara yang ada di tetangga kita. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang baik di mana kita sebagai pribadi atau individu, anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai duta besar kerajaannya, kita bisa melangkah, memberitakan, menjadi berkat, dimulai daripada rumah tangga kita, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Endingnya adalah bagaimana keluarga kita ini boleh menjadi sebuah keluarga, paling tidak menjadi teladan, menjadi sebuah panutan. Bagaimana cara kita membawa keluarga kita, terutama untuk kaum laki-laki, membawa kami sebagai istri, membawa anak-anak kami, membawa juga cucu-cucu kami, boleh melihat bagaimana rumah tangga yang takut akan Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kerinduan kita Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang berbahagia adalah bagaimana kita bisa melihat daripada anak-anak kita berumah tangga sampai mereka mempunyai anak yang disebut dengan cucu, bahkan cicit. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan dan anugerah Tuhan kalau saya boleh melihat bagaimana generasi saya yang keempat, yaitu cicit saya. Dari saya beserta dengan suami, kami mempunyai beberapa orang anak, dan beberapa itu ada yang sudah menikah, ada yang masih juga lajang, dan mereka mempunyai anak. Dan salah satu daripada anak-anak kami sudah menikahkan anak mereka, dan kami diizinkan untuk melihat bagaimana kami sekarang mempunyai 2 cicit. Itu adalah anugerah buat kami. Saya sendiri sekarang berumur 65 tahun, dan suami saya berumur 81, menginjak ke umur 82. Puji Tuhan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan
kepercayaan untuk menggembalakan dan juga untuk pelayanan misi atau pelayanan kalau di Pulau Batam, Bapak Ibu, adalah kepulauan. Jadi sebuah pulau yang dikelilingi oleh banyak pulau. Jadi saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani ke pulau-pulau. Itu adalah anugerah seperti yang dikatakan tadi di dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20, bahwa kehendak Tuhan adalah kita menjadikan bangsa-bangsa itu murid. Ya. Kita mengenal keluarga demi keluarga yang mungkin dulunya kita tidak kenal. Tetapi ada sebuah pintu, ada sebuah relasi bagaimana kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang ada di pulau-pulau yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, selama dalam pelayanan saya dari tahun saya full timer mulai dari tahun 2005, Bapak Ibu. 2005 saya full timer, full heart. Sebelumnya saya sebagai tahun 2005 ke bawah, tahun 2000 sampai 2025 itu saya sebagai guru sekolah minggu ataupun sebagai pendoa syafaat, sebagai penjaga menara doa. Dan tahun 2005 saya diizinkan untuk saya pindah ke Kota Batam. Disitulah saya memulai pelayanan sepenuh waktu dan full heart, walaupun pada waktu itu istilahnya gitu saya belum menjadi seorang gembala. Di waktu saya bergabung dengan sebuah gereja di tahun 2012 saya diizinkan untuk menjadi gembala cabang. Sebelumnya kami berserta dengan suami sebagai koordinator ibadah dan saya juga sebagai ketua departemen doa profetik. Jadi perjalanan demi perjalanan memang tidak mudah, tetapi kalau hidup kita berdasarkan atau mengandalkan hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah bagian-bagian yang terindah. Dalam tanda kutip, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita mengutip di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dan nanti kita akan melihat di ayat yang ke-10 dan ke-11. Betapa kita menghadapi sebuah era di mana kehidupan itu semakin ke sini kita melihat banyak hal yang terkadang tidak seperti yang kita bayangkan. Untuk kami generasi baby boomers yang lahir di sekitaran tahun 60-an, saya lahir di tahun 1960, Bapak Ibu. Kalau melihat era sekarang, di era cucu dan cicit saya, tentu saya sangat banyak ketinggalan. Terima kasih kalau saya tadi diarahkan oleh pengarah, bagaimana saya, kebetulan kami cuma berdua di rumah, gaptek Bapak Ibu. Jadi harus belajar, tapi saya bersyukur saya tidak pernah berhenti untuk belajar, ya. Jadi saya mau maju. Nah, jadi pada waktu diperhadapkan dengan kondisi melihat rumah tangga demi rumah tangga, baik yang kita layani, jemaat yang kita layani, atau pada umumnya kebanyakan orang-orang mendasari rumah tangga mereka bukan oleh karena takut akan Tuhan, karena mereka membutuhkan teman pendamping atau pasangan hidup, gitu. Tetapi tidak memulai dalam sebuah fondasi takut akan Tuhan, membentuk keluarga ilahi. Nah, ini yang sangat Bapak Ibu, yang sangat memprihatinkan. Banyak kali gereja melayani sebuah masalah rumah tangga yang trouble, gitu ya, yang sangat-sangat menyedihkan di hari-hari ini. Beberapa minggu yang lalu saya menghadiri
pemberkatan pernikahan dari anak rohani gitu ya, yang pernah melayani di tempat kami, melayani PPL, dan mereka mendapatkan pasangan hidup pada waktu anak tersebut PPL di tempat kami, dan pacarnya ini juga kebetulan datang ke tempat kami. Nah, karena pada waktu itu mereka masih statusnya adalah mahasiswa di sebuah sekolah STT, mereka melakukan hubungan diam-diam. Dan pada waktu bulan lalu mereka datang ke tempat kami, Uma, karena posisi saya sudah Uma, jadi banyak sekali yang memanggil saya Uma. Saya mau minta doa restu dan mengundang Uma untuk datang di dalam waktu pemberkatan kami. Nah, saya bersyukur beberapa orang yang kami layani adalah mereka mendasari atau memfondasikan pernikahan mereka di dalam takut akan Tuhan. Tapi juga tidak kurang, terkadang kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi melayani mereka yang tanda kutip tidak mendasari rumah tangga mereka dengan takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, tentunya akan ada case by case yang kita memulai kembali meletakkan dasar itu untuk mereka mengingat bahwa pernikahan Kristen itu adalah sebuah covenant, sebuah perjanjian dengan Tuhan, adalah sebuah perjanjian seumur hidup dengan suami atau istri kita. Kenapa dikatakan saya tadi mendapatkan sebuah berita pada waktu ada anak rohani saya pada waktu menikah, sangat menyedihkan di kota Batam yang kurang lebih penduduknya saat ini sekitar 1,5 atau 2 juta. Untuk orang Kristen saja, itu yang dalam masa trouble atau perceraian itu kurang lebih 3.000 orang, Bapak Ibu. Itu adalah sangat menyedihkan bagi kami, hamba Tuhan. Terkadang kenapa? Nah, dasar yang dibangun oleh mereka, umumnya jemaat, itu hanya karena merasa sudah ada kecocokan. Mereka pasangan yang cocok, entah itu hobi, entah itu komunikasi. Nah, jadi karena fokus fondasinya karena kecocokan, nah itu terkadang pada waktu dalam perjalanan rumah tangga mereka, dalam mengarungi rumah tangga pasti kita diperhadapkan dengan yang namanya riak gelombang. Dan itu tidak kita bisa pungkiri, setiap kita pun akan mengalami yang namanya fase demi fase. Nah, kalau mereka tidak bisa menyelesaikan, apa yang mereka lakukan adalah membuat sebuah jalan pintas. Nah, jalan pintas itu tentunya hal yang di luar daripada kehendak Allah. Nah, itu adalah sebuah PR bagi kami, para hamba Tuhan, untuk bisa membawa mereka kepada rule yang benar, bagaimana mereka membangun atau membentuk sebuah keluarga ilahi. Itu dimulai dari pengertian saat mereka melakukan konseling pranikah terutama. Itu yang mendasari bagaimana rumah tangga mereka akan sama-sama komitmen kembali kepada tujuan awal untuk membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Nah, karena saya pengalaman Bapak Ibu, saya berbagi pengalaman sebagai seorang hamba Tuhan, puji Tuhan, di usia saya yang dalam tanda kutip tidak muda lagi, tetapi saya masih mau terus bersemangat. Ya, semangat muda bukan berarti saya mau beria-ria, berkelakuan seperti orang muda di luar sana, di luar
di luar kekristenan atau dunia, tidak, tetapi saya membangun jiwa muda saya itu bagaimana saya tetap memelihara roh yang di dalam hidup saya terus berkobar, sekalipun tubuh ini semakin lemah, tetapi saya mau terus berapi-api dan tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Nah, saya melihat bagaimana pada waktu saya mengkonseling rumah tangga yang didasari oleh tadi satu, karena sebuah kecocokan, oleh karena satu sebuah hobi, dan satu lagi case, bagaimana rumah tangga yang didasari dengan hidup takut akan Tuhan itu sangat ada yang namanya perbedaan. Jadi saya bersyukur dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam pelayanan kami, terkadang harus memperbaiki Bapak Ibu, memperbaiki rumah tangga yang dalam tanda kutip retak gitu. Memang tidak mudah gitu ya, kita Tuhan tolong. Terkadang ini seperti sebuah bengkel, memang gereja itu bengkel, atau rumah sakit, atau juga bisa disebut hamba Tuhan itu sebagai psikologi, psikiater yang harus memanage masalah demi masalah yang datang kepada kita, dan itu tidak kita bisa hindari karena itulah bagian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai para hamba Tuhan yang harus mengorek luka-luka itu, membersihkan setiap kotoran-kotoran itu dan dibersihkan, dibalut, dibebat oleh Tuhan sampai rumah tangga itu pulih. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bagi kami untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang mengalami keretakan-keretakan itu kembali kepada basic, yaitu takut akan Tuhan. Nah, itu yang membawa mereka kembali dipersatukan, mempunyai sebuah tujuan. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, konflik apapun, itu kita bisa atasi jika kita mempunyai sebuah tujuan bahwa apa yang kita kerjakan dalam membangun rumah tangga kita ini adalah membangun keluarga ilahi, Bapak Ibu. Kita ingat, saya selalu katakan kepada anak-anak saya, jemaat, ingat, pada waktu kalian menghadapi sebuah konflik rumah tangga, ingat kembali kepada awal. Tujuan rumah tangga kita apa? Kita tidak hanya beranak cucu, beranak pinak, dan selesai. Tetapi ada sebuah tanggung jawab yang memberikan sebuah warisan ilahi. Dari mana? Tentunya dari kehidupan kita. Sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai bapak ibu yang meletakkan dasar dan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak cucu kita. Mari kita melihat kepada Ulangan 6, Bapak Ibu. Ulangan 6, ayat yang ke-7, dan nanti kita akan lanjut ke ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di sini dikatakan di ayat yang ke-7, Bapak Ibu, Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Di ayat yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi dengan berbagai-bagai barang yang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali,
kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat bagaimana di sini dikatakan, ada sebuah pesan Tuhan yang begitu luar biasa. Di sini bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang tua, terutama kepada Bapak yang adalah payung, yang adalah pelindung daripada rumah tangga itu. Di sini ada sebuah tugas yang luar biasa, yang itu dilakukan oleh para imam atau kepala rumah tangga untuk mendidik, untuk mengajar kepada anak-anaknya. Dan kita sungguh melihat bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentunya orang-orang Israel, bagaimana kita melihat mereka adalah bangsa yang luar biasa, bangsa yang sangat diberkati, bangsa yang sangat pandai, sangat jenius, sangat brilian. Ya, itu datangnya dari mana? Dari keluarga yang hidupnya berdasarkan takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah keteladanan seorang ayah yang mengajar kepada anak-anaknya. Di sini dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk. Nah, pada waktu kita duduk dengan anak-anak kita, para orang tua, entah itu ayah, entah itu ibu, hendaklah mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada cucu-cucu kita tentang bagaimana kehidupan yang takut akan Tuhan. Mengajak mereka membaca firman, mengajak mereka berdiskusi atau menurut anak-anak atau menurut cucu kita pada saat kita membaca firman, apa yang kau tangkap dari firman yang kita baca bersama-sama? Kita belajar juga mendengar apa reaksi mereka. Pada waktu mereka mendengar dan membaca, pasti ada sesuatu yang Tuhan tanam dalam pikiran anak-anak, maupun juga kepada kita sebagai orang tua, Bapak Ibu. Di sini dikatakan, pada waktu duduk, pada waktu kita dalam perjalanan, pada waktu kita berbaring, dan pada waktu bangun. Saya teringat Bapak Ibu, pada waktu saya kecil, pada waktu malam, pada waktu mau tidur, saya teringat ibu saya selalu bercerita. Orang Jawa itu ada tradisi ya, di dalam sebuah rumah tangga, itu suka dongengin gitu. Cerita pada waktu kita mau tidur, kita didongengin. Kalau dulu, saya bukan asli Kristen Bapak Ibu. Saya dari keluarga seberang. Nah tentu yang diceritakan, karena saya waktu kecil itu, yang saya ingat bagaimana dulu ada cerita gitu kan, diceritain gitu, didongengin. Itu ada timun emas, ya kan, ada bawang putih, bawang merah. Tetapi pada waktu kita sudah menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, yang kita ceritakan, yang kita dongengin atau kita ceritakan kepada mereka pada waktu mereka mau tidur adalah bagaimana firman itu. Bagaimana kita bercerita tentang Abraham, bagaimana waktu kita bercerita tentang Ishak, dan setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Apa yang kita ceritakan pada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, pada waktu mereka mau tidur, Bapak Ibu, itu terekam di alam bawah sadar mereka. Kalau Bapak Ibu, sekarang teknologi itu luar biasa ya. Ada yang namanya gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta. Pada waktu, maaf,
pada waktu kita mau liar-liar itu antara bangun dan tidur gitu ya, masih melek-melek mau tidur gitu. Nah, ada kata-kata yang diserap oleh pikiran kita, oleh roh kita itu yang tersimpan di memori kita, Bapak Ibu. Nah, itu masuk di gelombang beta gitu. Nah, itu akan bekerja Bapak Ibu. Memori yang suara-suara yang terekam di dalam uh, alam bawah sadar itu yang akan teringat terus gitu. Nah, jadi betapa pentingnya seperti firman Tuhan katakan di sini, ceritakanlah itu, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu berjalan, pada waktu tidur, dan pada waktu bangun. Dasarnya firman Tuhan ini Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan hidup takut akan Tuhan diletakkan, ditaruh atau ditanam kepada anak-anak kita pada waktu mereka masih kecil. Yang itulah akan menjadi sebuah tindak keberlanjutan kita sampai kita dewasa dan pada waktu kita menjadi ibu, menjadi nenek, bahkan sampai itu kita tularkan kepada anak cucu kita. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang luar biasa? Anak-anak orang Israel itu begitu luar biasa. Karena investasi daripada seorang ayah atau seorang ibu, bagaimana mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, pada waktu kita mendidik anak-anak kita, cucu kita untuk hidup takut akan Tuhan, itu ada reward-nya Bapak Ibu. Ada upahnya, ya kan? Upahnya apa? Dikatakan di ayat yang ke-10 Bapak Ibu dan ayat yang ke-11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yaitu Abraham dan Ishak dan Yakub untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik yang kau tidak dirikan. Wow, amazing bukan? Jadi sebuah nilai perjanjian, warisan perjanjian, warisan ilahi itu dimulai dari ketaatan seorang nenek moyang yang kita hidupi oleh karena kita menerima warisan berkat Abraham itu di dalam Kristus Yesus. Yang itu kita bisa terima, yang kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Betapa bahagianya. Di sini ada sebuah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya kalau boleh katakan, Batam ini adalah seperti kota Kanaan, seperti negeri Kanaan bagi orang-orang yang datang di Batam. Begitu Anda tabah, Anda menang gitu Bapak Ibu. Itu sebuah kata-kata gitu, sebuah kata-kata yang menjadi dorongan. Banyak orang datang ke Pulau Batam ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik Bapak Ibu. Untuk mereka membangun sebuah pekerjaan baru karena dari kota awal ini banyak sekali yang mengalami trouble ya, oleh karena kegagalan usaha, oleh karena kebangkrutan. Nah, di Batam saya sejujurnya juga sama. Saya datang ke Batam itu juga bukan karena keinginan saya. Saya datang di Batam itu karena saya doa Bapak Ibu. Karena saya pendoa 24 jam, saya suka berdoa di peta, berdiri di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk berkunjung ke beberapa pintu-pintu gerbang yang ada di Indonesia. Jadi datang di kota Batam itu karena saya suka berdiri di situ Bapak Ibu. Tidak pernah terpikir bahwa saya ini mau tinggal di kota Batam. Gitu. Begitu saya dalam kondisi bangkrut, diizinkan Tuhan, saya memulai kehidupan baru di tahun 2025.
saya menginjak kota Batam. Bagi kami, itu adalah kota Kanaan, negeri Kanaan kami. Dan kami berserta dengan suami sepakat, kami akan menyelesaikan hidup kami di kota Batam. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan. Batam ini adalah pulau kecil, bisa dibilang sebetulnya di sini tidak ada desa ya, karena semuanya hampir kota gitu. Nah, Batam itu adalah sebuah refleksi daripada Singapura kecil, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kota Batam, itu paling tidak mempunyai gambaran kecil untuk melihat Singapura. Nah, pada waktu Presiden Habibie membentuk otorita kota Batam, nah pola yang dipakai, patronnya, beliau melihat bagaimana kota Singapura, negara Singapura itu bisa dibawa ke Batam ini. Maka disebut BP, Badan Pengembangan Otorita Kota Batam. Jadi dikembangkan menurut pola atau struktur daripada Singapura. Jadi saya bersyukur melalui ayat ini aku akan memberikan kota-kota besar yang tidak pernah kau dirikan. Jadi saya ada di kota Batam ini, saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya ada di Tuhan ke kota Batam, di sebuah kota besar, Bapak Ibu. Di kota yang saya tinggal, saya hidup di dalamnya, saya berdoa buat kesejahteraan kota Batam, dan saya menikmati apa yang ada di kota ini. Saya mendapatkan keluarga-keluarga, anak-anak kami tidak bersama dengan kami, mereka ada di Makassar, kami berserta dengan suami, melayani sampai selesai Bapak Ibu, ada di kota Batam. Tapi saya juga diizinkan Tuhan untuk menjadi nenek, walaupun bukan nenek kandung. Kami menikahkan banyak sekali jemaat atau saudara-saudara ataupun anak-anak rohani. Saya mendapatkan keluarga. Di tengah-tengah keberadaan kami berdua di Batam, tapi kami tidak pernah merasa sendiri. Tapi ada keluarga-keluarga yang juga mengasihi kami dan menerima kami sebagai orang tua, sebagai oma opa, sebagai nenek mereka, di mana mereka bisa juga bersilaturahmi. Kami tidak pernah sendiri, karena dikatakan oleh Tuhan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau yatim piatu. Saya merasakan itu dalam kehidupan kami, Bapak Ibu. Terakhir di ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-11, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu, luar biasa rewardnya ya. Upahnya, selain Tuhan memberikan kota-kota besar yang tidak pernah kita dirikan. Di sini Tuhan memberikan rumah-rumah yang tidak pernah kau bangun, yang tidak pernah kau isi dengan barang-barang yang luar biasa. Ini sebuah kesaksian Bapak Ibu. Bapak Ibu di usia kami yang tidak muda, bukan karena saya hebat, saya tidak ada apa-apanya berserta dengan suami, diizinkan menjadi seorang gembala di usia yang tidak muda, Bapak Ibu. Terkadang saya juga berpikir, saya tidak bisa mengikuti cara lari anak muda gitu ya. Gereja yang saya layani adalah sebuah bengkel di mana saya harus diizinkan Tuhan bersama dengan Tuhan
menjadi alatnya untuk membawa mereka kepada posisi awal menjadi rumah tangga ilahi. Nah, saya kurang lebih tinggal di Kota Batam ini 20 tahun, Bapak Ibu. Puji Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan di sini? Engkau akan mendiami rumah-rumah yang tidak engkau dirikan. Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya tinggal di Batam 7 kali. Saya mendapat tempat tinggal gratis. Gitu. Ya. Pertamanya saya nyewa, Bapak Ibu. Ya, sewa. Terus ada orang, Ibu, Bapak, saya punya rumah. Bapak Ibu bisa tinggal di rumah saya. Itu mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu Bapak Ibu. Setelah itu rumahnya itu dijual, laku. Saya dapat lagi 2 tahun. Setelah itu rumahnya dijual, laku, dijual laku. Nah, saya merasakan, oh Tuhan benar ya. Apalah kekuatan kami. Kami nggak bisa beli rumah karena kami nggak kerja gitu ya, yang menghasilkan uang banyak gitu. Tetapi saya bisa menempati rumah-rumah yang dalam tanda kutip indah. Rumah yang selalu lantai 2 Bapak Ibu. Rumah yang selalu berisi dengan perabot. Ya. Ada kamar-kamar yang saya bisa pakai untuk hamba-hamba Tuhan menginap. Saya mengalami firman ini dalam kehidupan saya. Bukan karena saya baik. Bukan karena siapa-siapa. Karena Tuhanlah yang membawa saya. Untuk saya ada di kota ini. Di kota di mana banyak sekali orang-orang dalam tanda kutip hidup dalam kegagalan. Hidup dalam keterpurukan. Mereka invasi, transmigrasi ke kota Batam. Dan mereka memulai, entah itu bisnis, entah itu memulai dengan usaha dan menjadi hamba Tuhan. Dan kita melihat di kota Batam ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sukses dan menjadi hamba Tuhan. Nah, itu adalah sebuah anugerah bagaimana saya menerima berkat daripada Tuhan dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan juga Ulangan 6 ayat 7, 10 sampai 11. Sesungguhnya Bapak Ibu, buat saya pribadi, buat suami saya, kekristenan adalah bagi saya adalah sebuah perjalanan pribadi saya bersama dengan Tuhan. Di usia yang tidak mudah, saya menjalani kehidupan dalam anugerah Tuhan. Saya bisa tinggal di rumah-rumah yang bagus, dengan perabot yang bagus, bahkan puji Tuhan dapat juga kendaraan yang bagus. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Kita adalah keturunan orang benar. Kita adalah pewaris perjanjian Abraham. Dan saya bersyukur saya tidak pernah menjadi peminta-minta. Apapun yang saya lakukan, semua itu adalah anugerah. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya bisa mendapatkan keluarga-keluarga dari luar negeri. Saya berkoneksi dengan beberapa hamba Tuhan luar negeri. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa menikmati, saya bisa menjalin hubungan, boleh menjalin kekeluargaan dengan banyak sekali etnis dari beberapa suku-suku bangsa. Karena saya sendiri adalah orang Jawa, saya lahir di Jogja, suami saya orang Manado, tapi besar di Makassar, tentu kulturnya berbeda, tentu juga latar belakang yang berbeda, ya. Tetapi dari keberbedaan tersebut saling berusaha, saling memahami, saling mengisi,
saling menopang. Itu oleh karena kami berusaha untuk selalu hidup respect, hormat kepada Tuhan. Begitu juga saya menghormati suami saya. Walaupun sebagai istri, ya Bapak Ibu, saya sebagai gembala. Kalau di gereja saya sebagai gembala, suami saya duduk sebagai jemaat atau sebagai penolong. Tetapi pada fungsi saya sebagai istri, tetap saya harus hormat dan tunduk kepada suami saya. Dan kiranya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sharingkan dari pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Karena saya dulunya bukanlah anak Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memilih, bukan saya yang memilih, Tuhan yang memilih saya untuk saya menjadi anaknya, untuk saya boleh melayani Tuhan. Itu semua adalah karunia dan belas kasihan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu melalui firman yang kita sudah baca dan firman yang kita sudah pelajari dari Mazmur 128 dan Ulangan 6 ayat 7, 10 dan 11, kiranya itu berkat buat Bapak Ibu dan saya. Terima kasih. Kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri sharing kita pada siang hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Biarlah Tuhan melalui sharing yang sudah kami pelajari bersama Tuhan, biarlah itu menjadi sebuah acuan kami. Kami tidak pernah lepas berhenti membawa setiap rumah tangga kami, anak-anak, menantu, cucu, dan cicit kami untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Karena kami tahu hidup takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Mari berikan hikmat itu Tuhan kepada pribadi lepas pribadi kami, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya anugerah dan belas kasihan, kemurahan, kebaikan Tuhan turun dengan berlimpah-limpah bagi setiap kita. Kita terima berkat yang terbaik, berkat open heaven yang datangnya daripada surga, warisan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, itu yang menjadi bagian kita dan seluruh generasi-generasi anak cucu kita. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah menerima berkat yang terbaik. Katakan, amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Kota Batam, saya Ibu Pendeta Ruth Elia Kristine Dewintha mengucapkan shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam nama Yesus. Bye-bye. Terima kasih.